Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat. Oke, sekarang kita masuk pada acara praktikum pemeriksaan visus dan uji pendengaran. Ini melihat kemampuan indera kalian, khususnya indera penglihatan, yaitu mata, dan juga indera pendengaran, yaitu telinga. Di mana kalian bisa mengukur sendiri sebenarnya di rumah. Di link video sebelumnya yang teknis pelaksanaan praktikumnya pasti kalian sudah melihat bagaimana cara mengukur ketajaman visus mata kita, ya. Jadi menggunakan alat ototip Snellen seperti yang di belakangnya Bu Yun itu, ya. Terlihat di sana bahwa ada tulisan huruf-huruf dari besar sampai kecil. Tujuannya adalah melihat ketajaman mata kalian jika melihat jarak jauh. Harusnya di usia adik-adik semua ketajaman penglihatannya masih cukup bagus, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang sudah mengalami penurunan visus. Nah, itu tergantung dari apa? Tergantung dari kemampuan mata untuk mengatur kecembungan dari lensa mata. Jadi, kalau kita melihat jauh, kita masih bisa dengan jelas jika akomodasi mata kita masih sangat bagus. Itu ya. Nah, di data sekunder yang kalian peroleh, kalian mendapatkan nama-nama seseorang, nama-nama probandus atau orang yang diukur dengan visusnya masing-masing. Orang dengan visus normal adalah nilai visusnya adalah 1, sedangkan yang kurang dari 1 itu tidak normal. Artinya tidak normal bukan berarti terus tidak bisa melihat, tidak. Dia bisa melihat, tetapi untuk jarak tertentu dia mungkin tidak sejelas mata normal ketika melihatnya. Nah, itu. Nah, untuk ketajaman mata, dan ini kalian nanti silahkan menambahkan gambar dan juga nama-nama bagian dari organ mata. Jadi mata itu kan kalau misalnya kita dulu belajar biologi, itu akan terlihat gambar bola mata dengan bagian-bagiannya. Nah, itu silakan kalian gambar di dalam dasar teorinya. Jadi kalian tahu fungsi-fungsinya untuk apa saja. Nah, di hasil kalian tadi sudah mendapatkan nama beserta visusnya. Itu kalian bahas apa saja yang harus dibahas. Yang pertama adalah bahas hasil yang diperoleh, ya. Kenapa antara mata kanan dan kiri itu bisa berbeda ya? Ada yang sama, ada yang beda. Tergantung dari kebiasaan dari seseorang tersebut. Kalau misalnya dia visusnya kurang dari 1, sebenarnya apa yang terjadi? Dia tidak bisa melihat jarak jauh. Kalau kita matanya minus, menyebutkannya begitu. Jadi tidak bisa melihat jarak jauh. Ya, kemampuan untuk melihat jarak jauhnya sudah berkurang. Sehingga harus dibantu menggunakan kacamata seperti ini, seperti Bu Yun ini, agar visusnya menjadi 1 lagi. Ya. Oke. Nah, terus bahas juga faktor-faktor yang mempengaruhi visus seseorang. Jadi ketajaman visus seseorang itu dipengaruhi banyak hal, Dek. Silakan dicari, nanti dimasukkan dalam pembahasan. Bisa karena faktor gizi. Mata itu ada kaitannya erat dengan vitamin A. Ya. Juga sangat erat dengan kebiasaan atau perilaku. Orang yang berperilaku sering sekali membaca dengan tiduran atau melihat gadget selama berjam-jam, nah itu bisa menurunkan ketajaman visus mata. Oke, terus yang lain misalnya memang karena sakit, karena ada infeksi, bakteri dan seterusnya, silakan nanti dicari faktor apa saja yang mengaruhi visus seseorang. Kemudian akibat yang timbul dari tidak normalnya visus, ya otomatis kita tidak bisa melihat jarak jauh. Ya, kebetulan kalau ototip Snellen ini memang dipakai untuk melihat yang jarak jauh. Kalau orang tua itu bagaimana, Bu? Orang tua yang hanya bisa membaca dengan jarak yang beliau malah bisa melihat jarak jauh tapi nggak bisa jarak dekat. Itu namanya plus. Biasanya orang-orang yang sudah lanjut usia itu akan mengalami mata plus. Sedangkan yang masih anak-anak, remaja itu biasanya matanya minus. Itu ya. Kenapa yang ditimbulkan dari itu semua? Oh, kalau
visusnya kurang dari 1, matanya tidak mampu melihat jarak jauh. Nah, harus dibantu menggunakan alat bantu, yaitu kacamata untuk menormalkan visusnya lagi. Kemudian solusinya bagaimana? Bagaimana agar orang visusnya tetap normal? Yaitu tadi, dari perilaku, dari makanan atau vitamin yang dikonsumsi untuk bisa mensupport kesehatan mata kita. Itu ya, jadi untuk visus mungkin tidak terlalu banyak. Demikian juga dengan uji pendengaran. Uji pendengaran itu ada kaitannya dengan panca indera kita, yaitu telinga. Silakan nanti digambar organ telinga itu beserta dengan bagian-bagiannya di bagian dasar teori, sehingga kalian tahu telinga itu bentuknya seperti ini, bagian-bagiannya apa saja, fungsinya untuk apa. Silakan dimasukkan dalam dasar teori kalian. Nah, di video sebelumnya kalian juga sudah melihat cara untuk mengukur uji pendengaran. Ya, dengan menggunakan gardu putala seperti ini yang diketukkan kemudian ditempelkan di sini. Nah, atau dengan cara yang lain ternyata mampu untuk mengukur kondisi pendengaran kita. Nah, lalu apa saja? Ada beberapa macam tes, yaitu ada tes Rina, ada Swabah, ada Weber, ada Bing. Nah, itu nanti silakan diinterpretasikan. Dari hasil pengukuran kalian itu apa yang harus dibahas? Yang pertama adalah hasil harus dibahas. Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Kenapa yang ini Rina yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan berbeda? Silakan dibahas. Kemudian apa saja mempengaruhi ketajaman pendengaran kita? Apa saja yuk? Nanti silakan bisa dituliskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendengaran manusia. Bisa disebabkan juga karena adanya gangguan penyakit. Kemudian kotor, telinganya kotor. Telinga yang kotor juga bisa mengurangi kemampuan pendengaran kita. Ya, jadi memang harus dibersihkan, tetapi membersihkannya pun harus hati-hati kalau dibersihkan sendiri. Oke, terus apalagi akibat yang ditimbulkan jika pendengaran kita tidak normal? Ya, otomatis kita jadi sulit untuk berkomunikasi. Ya, karena apa? Karena kita tidak mendengar dengan jelas, sehingga untuk berkomunikasi membutuhkan waktu atau membutuhkan volume yang lebih tinggi. Kemudian penyebab ketidaknormalan tadi ya. Terus solusinya bagaimana agar pendengaran kita bisa tetap bagus. Nah, itu ya adik-adik semua yang perlu kalian bahas pada materi acara praktikum visus dan uji pendengaran. Kalau masih ada yang masih belum jelas, silakan dibaca lagi buku petunjuk praktikumnya dan bertanya pada dosen pengampu di WA Group atau langsung di Google Classroom. Oke adik-adik semua, Bu Yuni cukupkan ya untuk penjelasan materi ini. Tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.